Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz selalu sehat. Mau bertanya, apa benar besok nisfu Sya'ban harus membaca Yasin 3 kali dan membacanya harus pakai niat? Apakah betul Ustadz? Ya. Pernah saya sampaikan di sini bahwa yang namanya nisfu Sya'ban, ya, dalilnya ada yang menilai do'if, ada yang menilai sahih, itu berkaitan dengan masalah nisfu Sya'ban ini. Andaikan hadis tentang nisfu Sya'ban itu sahih, andaikan gitu ya, karena memang saya baca di antara ahli hadis itu analisa-analisa tentang nisfu Sya'ban ada 2 kelompok, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Yattali'ullahu azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah pada malam nisfu Sya'ban mengampuni hamba-hambanya, fayaghfiru li ibadih, mengampuni hamba-hambanya. Hamba yang tidak akan diampuni itu illasnaini, yaitu ada 2 yang tidak akan diampuni. Musyahin, orang yang bermusuhan. Wa qatili nafsin, dan orang yang membunuh. Jadi 2 orang yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah orang yang sedang bermusuhan. Makanya Nabi memberikan arahan, kita boleh saling tanda petik bermusuhan lah, diam-diam gitu, tapi cuma 3 hari. La yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathi layalin. Haram orang beriman bermusuhan lebih dari 3 hari. Kenapa? Allah nggak akan mengampuni orang yang sedang bermusuhan. Bayang nggak ada suami istri diam-diam udah seminggu, 2 minggu, diam-diam aja. Itu Allah murka. Jadi kalau rumah tangga di dalamnya berantem, ya kalau berantem cekcok, pagi cekcok, besoknya damai lagi, itu mah ya wajar, namanya juga rumah tangga, suka ada beda faham, ada beda pemikiran. Ada nggak di antara Anda sekarang, teman-teman, yang lagi diam-diam sama suami, udah seminggu nih diam-diam? Ada nggak? Rumah Anda itu nggak diberkahi. Dan pada malam nisfu Sya'ban itu Allah turun mengampuni hambanya yang tidak akan diampuni orang yang sedang bermusuhan dan orang yang membunuh. Nah, ini hadis. Di antara ahli hadis, Al-Munziri, seorang penulis buku Tuhfatul Ahwadhi, mengatakan hadis ini dhaif. Lalu di riwayat lain mengatakan lain. Tapi ada juga ahli hadis yang mengatakan ini adalah hasan, masih bisa dipergunakan. Nah, Ibnu Taimiyah menengahi. Beliau katakan, ya kalau ibadah di malam apapun silahkan saja, termasuk di nisfu Sya'ban. Tapi ibadah-ibadah yang memang dicontohkan Nabi, misalnya saum pertengahan bulan, ya kan ada saum pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15. Pas kebetulan nisfu Sya'ban, ya silahkan niatnya saum pertengahan bulan. Tahajud pas pertengahan malam nisfu Sya'ban, silahkan. Nah, tapi ini yang diberi catatan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada dalil ada bacaan-bacaan khusus seperti yang Anda tanyakan. Yasin 3 kali. Jadi fokus ke Yasin. Tapi kalau Anda mau baca Quran, silahkan saja. Tapi nggak usah dikhususkan Yasin untuk nisfu Sya'ban gitu. Tidak perlu. Baca apa saja, mau Al-Baqarah, Ali Imran, terserah. Karena memang di bulan Sya'ban itu sebenarnya kita dianjurkan untuk memperbanyak baca Quran. Kana yuqalu
Syahrul Sya'ban, syahrul Quran. Bulan Sya'ban itu bulan banyak dibaca Al-Quran. Jadi kalau Anda di pertengahan Sya'ban itu baca Quran, ya niatkan sebagai memperbanyak baca Quran di bulan Sya'ban. Karena memang bulan Sya'ban itu dianjurkan untuk lebih banyak lagi baca Quran. Di bulan Sya'ban itu ada 3 hal yang dicontohkan Rasul. Pertama, beliau memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Di antaranya ibadah sunnah saum. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyami syahrin illa Ramadan. Kata Aisyah, aku tidak pernah lihat Rasulullah itu saum yang begitu sempurna, full 1 bulan, kecuali Ramadan. Jadi Ramadan itu full. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat saum yang paling banyak, saum sunnah yang paling banyak yang dilakukan Rasul kecuali di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban itu sunnah kita meningkatkan amalan-amalan saum. Misalnya Anda biasanya cuma saum Senin Kamis. Nah, sekarang ditambah dengan saum pertengahan bulan gitu misalnya, ya. Gitu. Atau Anda biasanya Senin Kemis, sekarang mah di bulan Sya'ban jadi ditambah dengan saum Daud. Nah, itu yang dianjurkan, memperbanyak. Kemudian bagi yang punya hutang, segera selesaikan hutang-hutang. Aisyah pernah mengatakan, kana yakunu alayya saumu fi min Ramadan. Aku punya hutang saum di bulan Ramadan. Fama astati'u an uqdiya illa fi Ramadan. Karena aku sering menyertai Rasul, tidak ada waktu lagi kecuali aku lunasi semua hutangku tuh di bulan Sya'ban gitu loh. Jadi bagi kita yang punya hutang, sok segera lunasi hutang-hutang itu di bulan Sya'ban. Terus bagi yang tidak punya hutang puasa, sok tingkatkan puasa-puasa sunnah gitu. Nah, yang ketiga, perbanyak baca Al-Quran. Jadi bukan hanya Yasin, teman-teman. Nah, sekarang ini kan yang disosialisasikan nisfu Sya'ban tuh Yasin, Yasin, Yasin. Bukan jelek ya, tapi maksudnya kan Quran itu bukan hanya Yasin. Quran itu 30 juz. Ya. Jadi jangan mengkhususkan di surat Yasin semata. Surat apa saja. Anda mau baca mulai dari Al-Baqarah, Ali Imran, terus saja. Tidak kemudian Yasin sampai berulang-ulang. Terus ada yang bilang, benar nggak? Sholat nisfu Sya'ban itu 1000 rakaat dengan 1000 Al-Ikhlas. Nah, ini juga tidak ada dalil. Jadi memang masalahnya suka confuse mana yang ada dalilnya, mana yang tidak. Sholat khusus ngumpul di masjid, ya. Wirid khusus ngumpul di masjid. Menyambut nisfu Sya'ban tanpa mengurangi rasa hormat, ini tidak ada dalilnya. Gitu. Ya, tidak ada dalilnya. Tapi kalau Anda di malam nisfu Sya'ban itu Anda tahajud, ya kan itu niatnya tahajud. Ya enggak? Di malam nisfu Sya'ban Anda baca Quran, ya niatnya baca Quran. Tidak kemudian harus khusus Yasin, surat apapun gitu. Di pertengahan Sya'ban Anda puasa, kan ada saum sunnah. Ayyamul bid itu saum pertengahan bulan 13, 14, 15, silahkan lakukan itu gitu, ya. Itu mungkin yang bisa saya jawab dari pertanyaan Anda. Wallahu a'lam bishawab.